warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Viera Resti, NPM 18060063, kelas 5A PGSD, dengan dosen pengumpu Norma Yuniani, MPD. Di sini saya akan membuat video untuk persyaratan memenuhi ujian pertengahan semester atau UTS. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan inklusif di Indonesia. Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar variabel dapat dilayani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama teman-teman berusianya, tanpa harus dikhususkan kelasnya. Siswa dapat belajar bersama dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua sistem tanpa kecuali difabel. Inklusif dapat berarti bahwa tujuan pendidikan sebagai peserta lembaga pendidikan, baik itu dari sekolah dasar sampai tingkat universitas, yang memiliki hambatan sebagai tingkat keterlibatan yang sebenarnya dari setiap siswa dalam kehidupan sekolah dan menyeluruh. Pendidikan inklusif dapat berarti penerimaan siswa atau mahasiswa yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, interaksi sosial, dan konsep diri, visi misi sekolah atau universitas. Pendidikan inklusif bertujuan untuk menyatukan atau menggabungkan pendidikan reguler dengan pendidikan khusus dalam satu sistem lembaga pendidikan yang dipersatukan untuk mempersatukan kebutuhan semuanya. Pendidikan inklusif bukan sekedar metode atau pendekatan pendidikan, melainkan suatu bentuk implementasi filosofi yang mengakui kebinekaan antara manusia, mengembankan misi tunggal untuk menggunakan kehidupan bersama yang lebih baik. Tujuan pendidikan inklusif adalah untuk menyatukan hak semua orang dapat terkecuali dalam memperoleh pendidikan. Difabel hanya suatu bentuk kebinekaan seperti halnya perbedaan suku, ras, bahasa, budaya, dan agama. Di dalam individu berkelainan pastilah dapat ditemukan keunggulan-keunggulan tertentu, sebaliknya di dalam setiap individu pasti terdapat juga kecepatan tertentu, karena tidak ada makhluk yang diciptakan sempurna. Hal ini diwujudkan dalam sistem pendidikan inklusif yang memungkinkan terjadinya pergaulan dan interaksi antara siswa yang beragam, sehingga mendorong sikap yang penuh toleransi dan saling menghargai. Ada 2 pasal tentang pendidikan inklusif, yaitu pendidikan inklusif bertujuan yang pertama memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosi, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan. Dalam perkembangan, kemudian pemerintah mengeluarkan undang-undang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Aturan terbaru yang mengatur tentang pendidikan inklusif ini adalah keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa pendidikan inklusif sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau tingkat istimewa untuk mengetahui pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Hal ini tentunya merupakan terobosan bentuk pelayanan pendidikan bagi penyelenggaraan pendidikan inklusif yang bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif. Sekolah inklusif merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pada sekolah inklusif, setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya. Semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi atau penyesuaian melalui dari kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga pendidikan dan kependidikan. Siswa belajar sampai pada sistem penilaiannya.
Tujuan pendidikan inklusif dimaksud dengan sebagai sistem pelayanan pendidikan yang mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif ini menuntut pihak sekolah melakukan penyusunan baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Manfaat pendidikan inklusif, yaitu manfaatnya melibatkan dan memberdayakan masyarakat untuk melakukan analisis situasi pendidikan lokal, mengumpulkan informasi semua anak pada setiap distrik dan mengidentifikasi alasan mengapa mereka tidak sekolah, mengidentifikasi hambatan berkaitan dengan kelainan fisik, sosial dan masalah lainnya terhadap akses dan pembelajaran. Pendidikan inklusif di Indonesia diselenggarakan dengan tujuan 1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhan. 2. Membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar. 3. Membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekankan angka tinggal kelas dan putus sekolah. 4. Menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran. Yang kelima yaitu memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 32 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 5 Ayat 1, yang berbunyi setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 5 1 yang berbunyi anak yang menyandang cacat fisik dan atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.